Sejarah perjuangan Guru Mulia Al-Maghfurlah Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi. Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi Al-Amfanani lahir bulan Muharram 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1912 Masehi. Anak bungsu Tuan Guru Khalidi, wafat 1358 Hijriah, salah seorang tuan guru yang lahir dari garis keturunan bangsawan Kerajaan Selaparang Lombok. Masa kecilnya dihabiskan di Lombok, mengaji Al-Quran bersama sang ayah hingga khatam di usia 8 tahun. Suasana keluarga yang religius menjadi sosok Ibrahim kecil tumbuh berkembang di tengah keluarga yang sehari-hari memberikan pencerahan agama bagi anak-anak muda di desa Kediri. Daerah ini sekarang dikenal dengan kota santri di Lombok Barat, NTB. Menjelang usia 10 tahun, Ibrahim kecil dikirim dan dititip orang tuanya bersama Tuan Guru Muhammad Arsyad Sumbawa untuk menyusul kedua saudaranya, Tuan Guru Abdus Sattar Al-Khalidi dan Tuan Guru Mustafa Al-Khalidi, belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Kedua saudaranya telah berangkat berlebih dahulu pada tahun 1918 Masehi, usai Perang Dunia Pertama. Dalam tradisi masyarakat Sasak kala itu, ketika seorang telah berniat menunaikan ibadah haji, bermukim di tanah suci Makkah untuk menuntut ilmu merupakan suatu kelaziman. Selain itu, sulitnya alat transportasi dan jarak yang ditempuh memakan waktu berbulan-bulan membuat tradisi bermukim untuk menuntut ilmu menjadi keharusan. Perjalanan haji awal abad ke-20 dari Lombok ke Haramain terekam dalam biografi Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkal yang menunaikan ibadah haji tahun 1908. Dalam tulisannya, ia menorehkan rute pelayaran dari Ampanan Lombok ke Surabaya menuju Jakarta dan Padang melewati Laut Aceh, Laut Celun, Sri Lanka, Laut Socotra, Laut Aden, Yaman, Laut Mocha, Selat Babaul, Mandab, Jizan, Kamaran, baru kemudian sampai ke Jeddah. Setelah setahun mukim di Makkah, pada tahun 1923, Ayahanda Ibrahim beserta keluarga besar berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji sambil menjenguk anak-anaknya. Kondisi keamanan kota suci ini kurang terkendali karena suasana politik pada 1924 akibat perebutan kekuasaan oleh Ibnu Saud. Karena itu, mereka pulang bersama-sama ke Lombok. Setelah Haramain dikuasai Ibnu Saud, kondisi Mekah berangsur-angsur pulih di bawah kekuasaan Raja Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman, keluarga Saud. Kondisi ini memberikan luang para pelajar untuk berangkat kembali ke Tanah Suci menuntut ilmu. Maka pada tahun 1927, Ibrahim melanjutkan studinya yang setelah hampir 3 tahun mukim kembali di Makkah. Ia dipertemukan dan diperkenalkan dengan seorang mukimin, yaitu Hajjah Maryam binti Abdullah ibnu Umar Al-Bantani, gadis keturunan kerajaan Banten, hingga mempersuntingnya pada tahun 1930 Masehi. Pernikahan ini mempertemukan hubungan kekeluargaan Tuan Guru dengan Syekh Nawawi ibnu Umar Al-Bantani, ulama Hijaz yang sangat masyhur di kalangan intelektual Timur Tengah akhir abad ke-19. Jalinan keluarga Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi dengan keluarga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani melalui putri saudaranya Abdullah bin Umar Al-Bantani telah menghasilkan tradisi keluarga Makkah Lombok yang berkesinambungan. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani sebagai figur dan tokoh dalam jaringan ulama Nusantara membawa motivasi tersendiri bagi Tuan Guru Ibrahim dalam mengembangkan dakwah Islam di bumi Selaparang. Pada tahun 1932, Tuan Guru Haji Khalidi, ayahanda Tuan Guru Ibrahim, kembali ke Tanah Suci menjenguk putranya dan kembali pada tahun 1934 Masehi, mengajak Tuan Guru Ibrahim dan keluarga kembali ke Lombok.
Kepulangannya tanpa diikuti oleh istri tercintanya, yaitu Hajjah Maryam binti Abdullah Umar Al-Bantani, dan anak sulungnya Khalid Ibrahim. Sepulangnya dari Tanah Suci pada tahun 1934, beliau mulai mengabdikan diri mengajar ilmu agama dan bahasa Arab bagi sejumlah pemuda di desa Kediri. Namun, karena merasa belum cukup dan rindu untuk kembali menimba ilmu pengetahuan, maka pada tahun 1937 kembali berangkat ke Tanah Suci untuk ketiga kalinya. Pada tahun 1940 Masehi atau 1358 Hijriah, ketika berada di Makkah, ia menerima kabar meninggalnya ayahanda tercinta pada malam Senin, tanggal 12 Zulhijjah. Tuan Guru Ibrahim diminta keluarganya kembali ke tanah air mengingat meletusnya Perang Dunia Kedua, karena dikhawatirkan putusnya hubungan Indonesia dan Saudi Arabia. Kepulangannya ke tanah air tidak membawa semua putra-putrinya. Ia pulang bersama istri dan putri keduanya, Hajjah Maimunah Ibrahim, dan putra ketiganya, Wajidi Ibrahim yang masih bayi. Kepulangannya dari Tanah Suci tahun 1941 membulatkan tekadnya menetap di Lombok dan memulai aktivitasnya mengajar. Tahun ini, ia merintis pendirian Pondok Pesantren Al-Islahuddin bersama saudaranya, Tonggur Mustafa Al-Khalidi. Berdakwah mengabdikan diri membina umat, mencetak generasi muda, mendorong santri binaannya melanjutkan studi ke Haramain, serta mengharapkan mereka kembali ke masyarakat untuk menyebarkan dakwah Islam. Selama hidupnya, Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi juga aktif dalam berbagai aktivitas keagamaan, di antaranya sebagai peserta dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung, menjadi wakil Syuriah Nahdlatul Ulama NTB kepemimpinan Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal, dan aktif dalam membina toleransi umat beragama sebagaimana terekam dalam buku hariannya. Di sela-sela aktivitas mengajar sebagai guru utama di pesantren Al-Islahuddin yang didirikan, keberadaan anak dan cucu yang ditinggal di Makkah menjadikan ia sering pulang pergi ke Tanah Suci sambil terus menjalin silaturahmi dengan guru-gurunya di Makkah pada tahun 1966, 1968, dan 1970. Pada bulan Rajab 1394 Hijriah atau 1974 Masehi, Tuan Guru Haji Ibrahim berangkat ke Tanah Suci bersama istri pertama, yaitu Hajjah Maryam. Perjalanannya terekam dalam buku harian yang ditulis sebelum berangkat, hingga aktivitasnya di Tanah Suci. Ia tinggal hingga 7 bulan pada tahun 1397 atau 1977 Masehi. Kembali berangkat ke Tanah Suci hingga 1398 Hijriah. Dan terakhir pada tahun 1403 Hijriah hingga tahun 1404 Hijriah. Bila dihitung, beliau menunaikan ibadah haji 21 kali dan dalam mukim di Mekah sekitar 20 tahun. Bila dihitung sejak belajar dan berhaji di Tanah Suci. Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi membangun pesantren bersama keluarga besar, baik yang berada di Mekah atau di Lombok. Pernikahannya dengan Hajjah Maryam di Makkah Al-Mukarramah dikaruniai 8 orang putra-putri. Sementara di Lombok menikah dengan Hajjah Zulhiyah dan Hajjah Zahrah dan Inak Sukah. Dari istri kedua mendapatkan 5 orang putra-putri. Sementara pernikahannya dengan Hajjah Zahrah melahirkan 8 putra-putri. Sedangkan dari istrinya yang keempat, Inak Sukah, dan mendapatkan seorang anak perempuan. Tahun 1941 sampai 1947 Masehi merupakan masa perintisan berdirinya Pondok Pesantren Al-Islahuddin Kediri, Lombok Barat. Yaitu masa peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang pada tahun 1942 yang dilanjutkan dengan beralihnya kekuasaan dari Jepang ke negara Republik Indonesia pada tahun 1945 Masehi. Sejak merintis, Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi memulainya dengan mengumpulkan anak-anak muda di sekitar desa Kediri. Masa perintisan diawali oleh sekitar 70 siswa dengan mengambil pola layaknya rubat di Haramain, pondok pesantren yang ia dirikan di Kediri, Lombok Barat. Dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi masih eksis hingga saat ini dan telah menelurkan ribuan alumni, khususnya di
Lombok dan sekitarnya. Pada tahun 2 Sya'ban 1413 Hijriah, Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Ribuan jamaah kaum muslimin dari berbagai kalangan mengantarnya ke pemakaman. Rasa duka yang mendalam bagi keluarga, murid-murid dan masyarakat dapat disaksikan di raut wajah para pelayat. Mereka kehilangan sosok ulama yang menjadi panutan umat. Ulama besar dimakamkan pada hari Selasa 3 Sya'ban di pemakaman umum Desa Kediri, Lombok Barat, NTB. Untuknya, Al-Fatihah.